Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo dulur UYR, kembali lagi di Ngosip ngobrol asik with UYR Sip. Kembali lagi dengan saya Soraya Triska Wirdiana Dan saya Tiko Novitrian Hidayanto. Nah, di Gosip kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu dosen terhits di Universitas YPPI Rembang. Siapa tuh, Tiko? Nah, beliau adalah dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang. Kita sambut saja Ibu Dian Anitasari, SEMM. Selamat datang Bu Dian Anita. Selamat datang Bu. Terima kasih teman-teman. Silakan Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Dian Anita? Alhamdulillah baik, Soraya dan Tiko. Terima kasih ya udah diundang di acara. Terima kasih juga. Acara yang paling hit di ya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk datang di Gosip ya Bu kali ini. Ya, terima kasih juga ya. Iya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita mengundang Bu Dian Anitasari yang katanya salah satu dosen terhits di Universitas YPPI Rembang. Terima kasih loh ya apresiasinya ya. Iya. Jadi terbebani nih sebenarnya. Terbebani. Ini kan mungkin di luar sana kan banyak sekali dulur UYR ya Bu ya. Kan yang di hitsnya baru di Universitas YPPI Rembang aja. Mungkin Bu Dian Anitasari bisa memperkenalkan diri untuk dulur UYR biar lebih mengenal lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, terutama tim Gosip yang sudah berkenan mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Bu Dian Anitasari. Biasanya teman-teman manggil saya Bu Dian. Nah, kebetulan saya adalah salah satu alumni nih, dan kalau sekarang itu Universitas YPPI Rembang, kalau dulu STI YPPI Rembang ya, saya termasuk alumni dari STI YPPI Rembang. Saya sebutin nggak ya lulusnya tahun berapa? Monggo. Jadi kelihatan ini ya usianya berapa ya? Nggak kelihatan. Jadi saya dulu lulus tahun 2009 gitu, terus kemudian diperbantukan di sini tahun 2011 sebagai asisten dosen, kemudian tahun 2012 saya melanjutkan S2 di Universitas Semarang untuk mengambil konsentrasi Magister Manajemen, konsentrasinya di bidang keuangan. Oh iya, betul. Jadi S1-nya dari UYR, kalau dulu STI YPPI ya, S2-nya dari USM, konsentrasinya di manajemen keuangan. Iya betul, soalnya kan Bu Dian ini salah satu dosen manajemen yang fokusnya memang di bidang keuangan ya Bu. Iya betul Soraya dan Mas Tiko. Oke nih Bu, kita mulai masuk di pertanyaan-pertanyaan yang mau interogasi dikit. Interogasi dikit ya. Nah ini kan memasuki bulan Ramadan ya Bu. Iya. Bulan yang suci, dan emang di agama Islam kan memang kita semuanya berpuasa nih ya kan, insya Allah. Nah Bu Dian Anita, ada nggak kegiatan favorit yang dilakukan pada bulan Ramadan ini? Oh gitu, ada ya favorit. Saya pikir bukan cuma saya aja, tapi semuanya punya kegiatan favorit. Salah satunya adalah rebutan takjil gratis. Ya. Betul sekali. Kita luar takjil ya Bu. Iya betul. Ya kita saingan bukan cuma sama Muslim ya, sama warga negara Indonesia. Gitu. Jadi kalau favorit di Ramadan itu kita memaksimalkan waktu ya, karena satu secara fisik kita karena kita berpuasa, jadi ya kegiatan fisik agak dikurangi gitu kan ya. Terus kemudian kegiatan utamanya ya kegiatan seperti biasa, pergi ke kampus gitu. Kegiatan tambahannya nanti di sore hari, kemudian di malam hari kita lebih banyak ke tilawahnya gitu ya, ngaji gitu, ngejar mumpung diskonan nih. Betul. Diskonannya banyak banget ya. Jadi kita manfaatkan waktu 1 bulan ini di bulan Ramadan itu untuk memaksimalkan kegiatan kita. Makanya kan di UYR pun itu nanti kita ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Ramadan. Misalkan teman-teman nanti kuliahnya lebih diefisiensikan, utamanya nanti di kelas yang nabrak kelas maghrib nanti akan coba kami lakukan perpindahan jam supaya nanti teman-teman kegiatan Ramadannya tidak terganggu gitu kan. Iya. Kirain kalau teman-teman yang di kelas maghrib itu sekalian biar bukber gitu Bu. Iya, gitu ya, kita doakan ada bukber ya. Amin. Gitu, iya. Terus kan tadi Bu Dian bilang ada war takjil tuh, spot-spot war takjil yang favoritnya Bu Dian di mana tuh? Kalau boleh tahu spill dong. Iya, kalau di Rembang yang paling hit itu di Kampung Ramadan ya. Iya, ini kan dibuka lagi nih teman-teman. Jadi kan kita bisa refresh lah ya di situ ya menjelang sore, walaupun sebenarnya
apa namanya cukup menggoda iman itu di sana ya. Sangat diuji ya. Sangat diuji sekali iman dan dompet. Gitu Dengan ya. tipis-tipis betul gitu ya. Iya, tapi ya sebenarnya itu bagus juga ya karena kan mendorong UMKM untuk melakukan kegiatan di situ. Karena kalau teman-teman mau menghitung tingkat peredaran ekonomi di Kampung Ramadan itu cukup tinggi gitu. Seperti tahun-tahun kemarin kenapa kok selalu dilaksanakan? Ya karena memang itu cukup membantu. Kan seperti itu. Selain di situ juga banyak ya di spot-spot daerah Rembang yang jalan nomor 2 itu. Oh, juga banyak benar-benar sekali. full ya Bu kalau di Iya, situ ya. Iya. Benar sih. Gimana Tiko mau di mana Tiko? Kira-kira puasa gak Tiko? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah. Iya. Insya Allah full saya. Amin. Ya, harus Amin. ya karena mumpung Lesel tadi ya. Kamu resikonya masih sedikit daripada kita yang perempuan ya Bu. Iya. Makanya kalau yang perempuan itu kan memang harus ini ya apa setting time-nya harus memang Betul. full karena kan memang kita nggak mungkin puasa 30 hari. Ada beberapa hari yang kita free. Jadi kan makanya kalau yang perempuan itu mesti kejar tayang nih supaya kalau misalkan teman-teman punya target tuh hatam apa namanya 30 juz ya itu kalau perempuan harus lebih itu 1 juz 1 hari karena nggak bisa kalau nggak itu memang harus ngejar kan gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau di UYR itu jam kerjanya kan fleksibel. Kita sampai dengan jam 2. Jadi artinya kegiatan-kegiatan Ramadan itu bisa kita maksimalkan di luar jam kampus gitu. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya kalau Iya. Nah, gini Bu, balik nanti konsep kampus. Iya. Ada info terbaru apa nih mengenai kampus UIR kita ini? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali Mas Tiko. Saya terima kasih sekali ya karena ada forum ini. Jadi ada forum gosip ini. Kami ingin mengajak teman-teman semua. Ini kemarin kami di Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi. Kebetulan kemarin bersama dengan Bidang Pengembangan Akademik itu sudah merilis buku namanya adalah Panduan Rekognisi Prestasi Belajar Mahasiswa. Jadi ada rekognisi prestasi mahasiswa yang nanti bisa kita akukan ke dalam SKS. Jadi kita di UIR itu tidak hanya mendorong teman-teman untuk berprestasi secara akademik, tetapi kami juga mendorong prestasi teman-teman di bidang non akademik. Jadi sebagai contoh nih misalkan Mas Tiko hobinya apa? Saya kebetulan hobinya olahraga. Olahraganya apa? Misalkan Mas Tiko nih olahraga apa Mas Tiko? Nah, saya dari SMA itu kebetulan mengikuti olahraga wusu, Bu. Wusu ya. Nah, Mas Tiko ini siapa tahu ya bisa jadi atlet di Rembang. Amin ya PON Allah. gitu, juara 1 gitu ya Mas Tiko ya. Nah, itu dari UYR itu nanti ketika Mas Tiko ini nanti berprestasi di bidang olahraga, kemudian tingkatnya misalkan di provinsi maupun apalagi di nasional itu nanti bisa diakukan sebagai rekognisi prestasi mahasiswa. Jadi bisa 6 SKS, bisa 10 SKS. Nanti itu teman-teman enak. Jadi nggak hanya cuma sekedar aktif di kelas, tetapi teman-teman itu nanti di luar kelas pun itu bisa kita akui kegiatannya selama kegiatan itu positif dan bisa membangun skillnya teman-teman. Nah, misalkan nih Soraya sukanya nyanyi. Nah, misalnya ya Soraya ya nyanyi nih, kemudian menang Indonesian Idol. Ya gitu ya. Wow banget. Nah, itu akan bisa diakukan dalam rekognisi prestasi mahasiswa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman klaim. Kebetulan kalau di FEB di Prodi Manajemen dan Akuntansi itu ada maksimal 36 SKS yang bisa untuk direkognisi gitu. Mau tanya Bu, kalau itu tadi kan katanya buku cetak ya, berarti itu berbentuk buku ya Bu ya? Berbentuk buku, nanti ini kita upload juga di websitenya UYR. Jadi nanti teman-teman bisa download di situ, dipelajari kira-kira ini kan peluang ya, kalian itu mau memanfaatkan yang bagian mana nih, karena di situ ada banyak sekali, termasuk ketika teman-teman mengikuti atau dikirim sebagai delegasi misalkan untuk membuat karya ilmiah, terus dikirim untuk mengikuti atau sebagai tim PHBD itu bisa diklaim semua seperti itu. Teman-teman
juara e-sport misalkan ya sekarang lagi ngetren ya Lagi e-sport nge-hype, ya, betul sekali. itu bisa juga dilakukan rekognisi. Jadi artinya teman-teman di sini kami mencoba mewadahi teman-teman bagaimana skillnya teman-teman itu bisa berkembang di sini dan tanpa meninggalkan proses penilaian itu tadi. Kalau dulu kan memasukkannya hanya di SKPI ya, Betul. kalau sekarang sudah mulai kita rekognisikan ke dalam SKS. Dan itu ada panduannya nih, iya Bu, ada ya. panduannya, harapannya supaya teman-teman ini ayo bareng-bareng kita berprestasi sehingga kita itu ngasih manfaat luas ke masyarakat gitu. Dan otomatis kalau kita ngasih manfaat ke masyarakat nanti kan kampus juga akan Angkat juga. juga kan seperti itu. Ini salah satu bentuk apa namanya bentuk kemajuan kita sih di bidang akademik yang baru tahun ini kita rilis 2025 gitu. Termasuk pengembangan pesat ya Bu ya kita. Ya, alhamdulillah. Ya, ini udah banyak loh yang melakukan rekognisi, termasuk di utamanya ini yang paling banyak di prodi manajemen dan akuntansi itu di semester 6 sama semester 4. Ada semester 4. Mereka melakukan call paper, mereka melakukan seminar, mereka punya haki. Nah, itu banyak yang udah diklaimkan di semester ini gitu. Wow, keren. Iya. Selain mahasiswanya yang keren, ternyata memang dosen dan kampusnya juga mendukung seperti itu. Jadi Tiko sama Soraya harus semangat nih. Semangat. Iya. Kalau tidak digunakan ini eman banget ya, kan gitu. Jadi nggak cuma melulu duduk di kelas, tetapi teman-teman melakukan kegiatan di luar kelas itu bisa amat sangat membantu kalian untuk sekalian skillnya tumbuh, juga nanti bisa diakui dalam SKS itu tadi. Buat brandingnya diri kita juga sedia gitu. Oke. Sip. Nah, gini, masih seputar kampus nih, Bu. Iya. Menurut Bu Dian, apakah IPK masih menjadi faktor utama untuk dunia kerja saat ini? Iya, bagus nih pertanyaannya Tiko. Kalau menurutnya Soraya sama Tiko gimana? IPK yang tinggi itu pengaruh nggak sih di dunia kerja? Dulu tuh Saya mau lihat ini nih point of view-nya teman-teman. Oh, saya dulu apa Soraya dulu? Oh, saya dulu. Oke. Ya. Ladies first. Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri prinsip pendidikan ya, kalau IPK tuh menurut saya kan itu adalah kayak kumulatifnya kita ya, berdasarkan akademisnya kita. Betul. Kalau misalnya akademis itu kan kalau sekarang anak-anak zaman sekarang kita nggak bohong ya Bu ya, sebagai mahasiswa juga kita kan pasti memperbantukan juga dari Google dan sebagainya. Teknologi ya. Betul, memanfaatkan Iya. teknologi. Jadi kayak kita hanya berdasarkan IPK saja itu kalau dalam dunia kerja langsung kayak menurut saya kurang efektif. Iya. Kalau Tiko gimana Tiko? Nah, kalau menurut saya hampir sama sih, tapi menurut saya ini IPK juga termasuk faktor utama. Karena apa? Karena IPK itu bisa menjadi nilai bukan hanya akademik kita, tapi kepribadian di dalam diri kita sendiri. Contoh seperti kita saat perilaku di kampus seperti apa pada dosen, bahkan pada rektor, itu kan tetap masuk pada IPK sebagai nilai kepribadian diri sendiri. Oh Seperti iya. itu. Oke, Itu masuk ya Bu ya? Terima kasih ya. Jadi begini, apakah IPK itu menjadi faktor utama ketika kita memasuki dunia kerja ya? Rata-rata IPK itu digunakan sebagai syarat administratif, gitu ya. Nah, tetapi banyak hal yang bisa mempengaruhi kita di dunia kerja. Karena IPK itu enggak faktor utamanya. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya adalah skill. Nah, makanya saya sering bilang ke teman-teman, oh, IPK kamu tuh boleh bagus gitu, tapi kamu juga harus punya skill yang bisa membuat kamu punya value. Karena kalau di dunia kerja itu yang dicari itu nggak lagi IPK kan, gitu. IPK pertama waktu kamu ngajuin surat lamaran pekerjaan tuh ya kan di CV-mu ya kan. Tetapi yang paling penting itu adalah skillmu itu seperti apa. Makanya saya sering bilang ke teman-teman di kelas, ayo skillnya ditambah, ya kan. IPK kamu itu nggak penentu utama, tetapi skillmu ini yang nanti akan menentukan kamu di dunia kerja. Contoh skill apa? Contoh skill adalah misalkan seperti ini. Saat ini kan teman-teman itu ya mohon maaf nih ya, walaupun kita tidak bisa mengeneralkan, tetapi saat ini itu teman-teman Gen Z itu ada yang disebutkan sebagai generasi strawberry kan seperti itu ya. Betul. Ya itu walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi teman-teman dari sini kita boleh lah ya kita belajar open mind gitulah ya, bahwa ternyata skill untuk bisa bertahan dalam kondisi
tertekan. Nah, itu kan termasuk skill ya, teman-teman ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di dunia kerja. Bagaimana kita itu memiliki keterampilan. Nah, itu kan hal yang paling penting. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita bertahan di dunia kerja, utamanya adalah skill ya. Seperti itu. Jadi skill contohnya yang paling saya amati itu bagaimana kemampuan teman-teman itu bisa beradaptasi. Itu penting banget di dunia kerja. Bagaimana teman-teman bisa menghadapi tekanan, itu sangat penting. Karena di dunia kerja nggak mungkin kan nggak ada tekanan. Kalau kita tertekan satu kali tertekan, aduh kok begini, bayangin aja berapa kesempatan yang kita lewati hanya karena kita tidak tidak bisa menahan tekanan-tekanan tersebut, kan begitu. Adaptif berarti apa, teman-teman? Teman-teman harus bisa untuk melakukan penyesuaian diri secara cepat nih, kan seperti itu. Nah, ini teman-teman yang paling penting lagi adalah kami sering berpesan adalah attitude. Ya kan? Nah, karena attitude itu penting banget buat kita di dunia kerja. Ya, bagaimana teman-teman menghargai atasan, menghargai sesama, menghargai bawahan, itu kan termasuk ya. Termasuk bagaimana teman-teman itu bersikap, teman-teman berbicara, itu sangat mempengaruhi. Bayangin nih kalau misalkan kamu ngomong sama orang yang ketus, ya kan? Terus kemudian nggak sopan, moodmu gimana coba? Langsung down sih. Nggak enak kan. Nah, maka dari itu IPK bukan segala-galanya, tetapi skill itu yang nanti akan menentukan bagaimana kita itu bisa berkembang, bagaimana kita bisa grow up sama karir kita, seperti itu. Itu ya. Oke. Ya boleh lah IPK tinggi, tetapi kita tuh sering bikin jokes kayak begini nih, kalau IPK kamu tinggi itu udah siap belum sama tantangannya. Karena orang akan overestimate kan sama kamu kan kalau IPK-nya tinggi. Ya tapi itu nggak apa-apa, itu adalah satu cerminan bahwa kamu menikmati proses ketika belajar gitu. Tapi bukan berarti nanti habis ini IPK-nya dijatuh-jatuhin, enggak. Iya, tapi kita juga selain harus IPK-nya juga bagus, tetapi skill-nya juga harus diasah. Gitu Soraya, balance ya Bu Betty ya. Makanya ini nih kalau saya boleh nambahin nih ya, teman-teman ini utamanya nanti yang teman-teman masih semester 2 sama semester 4 ini kita usahakan untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Supaya nanti ketika lulus teman-teman nggak cuma sekedar punya ijazah sama punya transkrip nilai, tetapi teman-teman juga punya sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangmu. Tapi kalau misalkan Tiko senangnya adalah di bidang marketing, oke kita arahkan untuk ikut digital marketing. Kalau Soraya sukanya bidang SDM, nanti kita arahkan untuk ikut sertifikasi bidang SDM. Artinya dari situ skillnya nanti akan tumbuh seperti itu, sehingga nanti ketika teman-teman di dunia kerja, teman-teman akan siap untuk menghadapi itu tadi ya. Oke. Nah, gini Bu, ini kan sudah masuk pada bulan Ramadan. Iya. Mengenai bulan Ramadan, apa sih tips dari Bu Dian Anitasari ini untuk kita para mahasiswa agar tetap produktif dalam akademik meskipun kita menjalani Ramadan? Oh gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Tiko. Utamanya begini ya, yang pertama, karena kita ada di bulan Ramadan, pastikan kita memiliki schedule yang sesuai atau kita tuh kegiatannya sudah terschedule gitu loh ya. Karena apa? Karena kan ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan peluang untuk mendapatkan pahala itu kan banyak banget. Jadi kalau teman-teman rasanya sayang ya kalau misalkan waktunya terbuang cuma-cuma gitu, tidak ada aktivitas yang produktif, itu kan sangat rugi banget. Jadi tips yang pertama adalah coba deh teman-teman buat jadwal mulai dari Ramadan pertama sampai dengan terakhir itu ngapain aja, dari bangun subuh sampai mau tidur lagi itu teman-teman ngapain. Jadi itu tersusun tuh. Kalau bisa ditulis, ya saya secara pribadi biasanya seperti itu. Kayak kalau kerjaan gitu yang butuh diselesaikan apa nih, targetnya hari ini kita mesti ngapain tuh. Itu aja bisa masih banyak meleset ya. Nah, betul, itu yang pertama nih teman-teman. Sama dengar ya teman-teman. Iya, buat jadwal nih ya. Jadwal di notes, ditulis. Betul. Karena memang betul kalau ditulis ya. Saya tuh sukanya nggak nulis di HP, nulis buku, di journaling, betul. Karena kalau kita menggerakkan organnya kita itu akan jauh lebih ingat. Betul. Yang kedua nih, teman-teman. Ini saya juga berpesan sama diri saya sendiri ya sebenarnya ya. Kita tetap sempatkan olahraga walaupun cuma sebentar. Karena begini, ketika tubuh itu
karena asupan makanan dikurangi ya, Betul. gitu. Maka kemudian ini bisa jadi sistem imun di tubuh kita ini kan tidak bagus. Nah, makanya olahraga ringan lah seperti itu. Ini saya juga menasihati diri saya sendiri ya, mengingatkan diri saya sendiri juga. jadi itu kita tetap usahakan olahraga. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, sebenarnya jangan menganggap kuliah itu beban ya. Oke. Iya, jadi kadang kan teman-teman kalau puasa itu, aduh puasa ini jamnya, males banget. jamnya 2 kali nih, 3 Aduh, sampai SKS siang. semuanya, ya Allah sampai siang gitu ya. Nah, Iya. itu sebenarnya kalau teman-teman berpikirnya itu seperti itu, maka akan menjadi berat. Maka ini coba, ini adalah sebuah peluang. Kalau teman-teman misalkan kuliah, berkegiatan, teman-teman itu nanti kan berarti karena kegiatannya positif, berarti itu kan dihitung jadi pahala. Masya Allah. Kan seperti itu, ya kan? Maka manfaatkan momen kuliah ini semaksimal mungkin. Dan yang terakhir mungkin ini cobaan teman-teman termasuk saya ya, ya pemanfaatan teknologi yang tepat gitu. betul, Karena betul. kadang nggak terasa banget kan ya. Kalau kita goleran di kamar gitu karena udah AC gitu ya, goleran di kamar, pegangnya HP, ada wifi, wah itu Nanti isinya mukbang-mukbang. gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin termasuk dalam penggunaan teknologi gitu. Jadi itu ya, kenapa sih saya itu sampai hari ini ya itu nggak nginstal TikTok. Tapi maaf ya, saya nggak follow TikToknya teman-teman di UJR karena ketika sekali buka itu nggak bisa berhenti. Betul. Iya kan. Nah, Kontrolnya yang masih susah kontrolnya ya, Bu, seperti ya. itu yang masih susah. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman, itu untuk mengingatkan teman-teman tapi juga mengingatkan diri saya sendiri pribadi, Mbak Soraya dan Tiko. Oke, di note tuh teman-teman tadi yang pertama adalah menjadwal, yang kedua adalah berolahraga karena Bu Dian Anita ini brandingnya dosen yang giat berolahraga. Amin ya Allah. Soalnya belajar. masih ya, belajar. Sampai Masih mahasiswa. banyak kurangnya. Iya. Soalnya tuh banyak sekali teman-teman mahasiswa yang Bu Dian suka nge-gym gini. Soalnya iya. mantengin Instagram dan Iya, sebagainya kayak amin. gitu. Oke, terus yang ketiga tadi apa Bu? Yang ketiga, manfaatkan gadgetmu dengan Gadget yang bagus. optimal gitu Betul. ya. Yang keempat tadi harus beribadah juga. Mumpung bahasa Ramadan ya Bu ya. Flash sale ya. Betul, flash sale banget. Kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan pamungkas yang ditunggu-tunggu sama kita nih Bu. Iya. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Iya betul. Iya. 3 kata soal buat UYR Bu. Oke. 1, terjangkau, berkualitas, asik. Asik, Masya Allah. Oke, tadi ada terjangkau, berkualitas dan juga asik menurut Bu Dian Anita Sari. Oke, Bu Dian Anita Sari, untuk mungkin sesi gosipnya kali ini kita cukupkan. Terima kasih Bu Dian Terima kasih sudah juga berkenan Soraya Tiko menghadiri gosip pada hari ini. Semoga Bu Dian Anita saat puasanya dilancarkan, semoga mendapat berkahnya Ramadan. Mungkin untuk Amin. menutup juga kita ada gosipnya Bu, kita ada ciri khas, ada tagline-nya. Tadi di awal kita Jargonnya. ada jargonnya Bu. Oh gitu, oke. Kalau ada bilang gosip, ngobrol asik with UYR sip. Gosip, ngobrol asik with UYR sip. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dian Sama-sama. Anita sudah berkenan hadir di gosip pada kali ini. Semoga puasanya Bu Anita berkah, lancar selalu sampai akhir nanti. Amin. Saya juga terima kasih ya buat Soraya sama Tiko sudah diberikan kesempatan untuk bergabung di acara gosip. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak Bu Dian Anita. Nah dulu YR itu dia gosip pada hari ini. Nantikan di gosip-gosip selanjutnya. Tetap stay tune di UYR Official. Gosip, ngobrol asik with UYR Sip. Sampai ketemu selanjutnya.